Halo guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang pendekar. Semakin banyak dia mokat, dia akan semakin kuat. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini. Mau donasi, mau super thanks ataupun Saweria. Yang pertama ada dari Zilongnya FF. Ya, katanya Min merampas kekuatan orang ada lanjutannya nggak Min? Ada. Dan ada, cuma kalau tadi gue udah bilang ya, ceritanya memang agak membingungkan karena terlalu banyak karakter baru. Jadi kalau misalnya gue lanjutin, gue bakal harus baca ulang dulu mungkin dari cerita terakhir berapa puluh chapter ke belakang untuk menelaah lagi ceritanya, karena ceritanya memang sudah melantur kemana-mana gitu kalau misalnya mau lanjut ya. Jadi ya paling seperti itu. Apalagi kok di gini nih, apalagi kayak gini. Ayolah Min, lanjutin dong. Iya deh, iya, oke. Akan gue lanjutin tapi gue harus baca ulang dulu, oke? Thank you ya Zilong FF buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan di sini keluar aura berwarna ungu dari si Koyan tuh. Dalam hati Chaomu, aku merasa seperti ada banyak beban yang membebaniku. Sakit juga. Lalu si tua muda nih, anaknya si Koyan, cekek terus sama si Chaomu. Dan Chaomu ngomong, berhenti. Dan akhirnya dia pun berhenti. Dalam hati Koyan, dia masih bisa berbicara di bawah tekanan seperti itu. Biasanya orang bahkan tidak akan bisa berbicara ketika diliputi oleh aura seperti ini. Berani juga dia. Koyan berkata, teman mudaku, jangan gegabah. Ayo kita bicarakan ini baik-baik. Anakku memang sudah bertindak terlalu jauh, tapi tolong lepaskan dia. Aku akan lebih keras kepadanya di masa depan. Dalam hati Chaomu, oi, aku udah kasar kepada anaknya. Kenapa dia masih ramah padaku? Seharusnya dia marah. Bagaimana bisa aku membuatmu menghabisiku? Level kematiannya belum menurun. Artinya aku masih punya peluang. Chaomu berkata, anakmu mau membawa orang acak di jalanan. Apa menurutmu satu permintaan maaf aja udah cukup? Koya merespon, keduanya adalah murid Vaksimun. Pendirimu dan aku sudah lama sekali kenal. Aku akan pergi dan menawarkan 200 tael perak di lain hari. Jadi apakah kalian berdua mau memaafkan perilaku tercela dari putraku? Dalam hati si cowok kalau nggak salah ya, atau cewek lah, intinya dalam hati mereka ngomong pakai transmisi suara. Dia tahu identitas kita. Jadi apa ini ancaman? Yang satu lagi entah yang mana merespon. Tapi di sisi lain, Kotayan ini berada di bawah kendalinya. Kita benar-benar gak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang cewek berkata, tuanku, Anda terlalu baik hati. Kami baru aja tiba di Kotayan dan mungkin telah melakukan kesalahan. Orang-orang berbisik, hei itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang telah disakiti oleh putranya? Nah, ini bukan pertama kalinya. Sebaiknya kita menjauhi masalah. Tiba-tiba Chaomu berteriak, Koyan, apa kau pikir bahwa selama kau membayar sejumlah uang dan meminta maaf, semuanya akan selesai? Kau tampaknya cukup familiar dengan situasi ini. Aku yakin kau cukup sering kan membereskan kekacauan anakmu, tapi anakmu menyuruh pengawalnya untuk mencabuk dan menyiksa orang-orang. Dan itu bukan pertama kalinya dia menculik seseorang di depan umum. Bagaimana dengan orang-orang yang dihabisi dan lukai? Bagaimana kau akan membayarnya? Menurutku, kita harus membayar dengan nyawanya. Dalam hati si Koyan, anak ini gak mau mendengarkan. Dasar keras kepala. Koyan bertanya, bagaimana kalau kau memberitahuku apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskan anakku? Koyan membalas, melepaskan dia mudah, lewati mayatku dulu. Dan di sini kita lihat ya, dicekek terus ya si tua muda ya. Lalu seseorang yang dicambuk berkata, dia seorang pejalan kaki, tapi dia bersedia membela keadilan dan mengorbankan nyawanya. Sepertinya gak ada lagi ruang untuk berdiskusi. Terus tiba-tiba, hush, seorang patua muncul di belakang dari si Chaomu. Dan si Chaomu langsung diikat nih guys, menggunakan seperti semacam tali ya. Ayo pergi,
kematian pertamaku yang berlevel tinggi. Aku datang. Koyan bertanya, "Nak, siapa namamu?" "Aku Cao Mu. Tidak ada seorang pun yang mendukungku. Ayo, habisi aku." Dalam hati Cao Mu, tunggu apa lagi? Ayo habisi aku. Kau memang orang yang pemberani. Tapi si Koyan tiba-tiba berkata, "Lepaskan dia." "Cao Mu, kau sangat berani dan jelas bukan manusia biasa. Kalau kau ingin bergabung dengan tentaraku dan mengabdi pada negaramu, lapor ke tanah milikmu kapan aja." Dalam hati Cao Mu, apa yang salah dengan rencananya? Dan akhirnya Cao Mu pun ditinggalkan. Dan di sini si tua mudaku ditampar sama Koyan ya. "Dasar bocah, aku sudah muak denganmu. Penjaga, bawa dia kembali." "Cao Mu, kalau kau tertarik, silahkan temukan aku di rumahku kapan aja." Dan mendengar itu Cao Mu gak percaya. Orang-orang berkata, "Wah, tua muda adalah anak yang nakal tapi manja. Tapi setidaknya Tuan tampaknya punya akal sehat." "Iya, Tuan cukup pemaaf. Prajurit itu juga beruntung bisa dikenali olehnya. Jika dia bergabung dengan pasukan Tuan, dia akan dihukum seumur hidup." Dalam hati Cao Mu, buang-buang waktu. Suasananya sempurna. Aku bahkan sudah menyiapkan kata-kata terakhirku. Jadi kenapa aku masih hidup? Mereka berdua memang jahat. Mereka tidak menghabisiku. Tapi ternyata guys nih, yang tadi nih level kemokatan tadi yang Chapeless itu masih belum hilang. Kunci keabadian masih menyala. Itu berarti angka kematiannya masih terus meningkat. Level kematianku tidak diatur ulang bahkan setelah Tuan itu pergi. Apa itu berarti jika aku mokat sekarang, apa aku bisa masih mendapatkan level yang relatif tinggi? Tapi kenapa bisa seperti ini? Apa aku berbeda dari diriku yang sebelumnya? Dan di sini orang-orang berterima kasih ya ke Cao Mu ya. Oh begitu. Jika aku mokat sekarang, aku akan mokat sebagai pahlawan yang menghentikan putra manja Tuan dan bukan orang sembarangan. Jadi ini adalah cara yang benar dalam menggunakan sistem. Selama aku terus membuat nama untuk diriku sendiri, aku akan mendapatkan lebih banyak ketenaran dan pengakuan. Dan saat aku mokat, aku akan menjadi jauh lebih kuat. Dan jika aku gagal mati karena menantang seseorang, peringkat kematianku hanya akan meningkat. Jadi apapun hasilnya, entah aku mokat ataupun bertahan, bagaimanapun juga aku akan menang. Dan ketika aku akhirnya mokat, itu akan menjadi kematian epic berkualitas tinggi. Terus di sini si tua muda kan ditampar-tamparin kan tadi kan sama si Cao Mu kalau nggak salah ya. Akhirnya dikasih ini nih batu es nih buat kompres. Si tua muda berkata, "Ayah, kenapa ayah merekrut bocah Cao Mu itu alih-alih memberinya pelajaran?" Koyan membalas, "Sabarlah, berhenti mengkhawatirkan dia." Dalam hati Koyan, ketika Cao Mu ditangkap, ekspresi orang-orangku menunjukkan bahwa anakku yang tidak patuh ini mengumpulkan cukup banyak kebencian di kota Yan. Jika aku menghabisi Cao Mu di depan mereka, citraku sebagai tuan yang baik hati akan langsung hancur. Itu adalah langkah yang jauh lebih baik untuk merekrut anak itu yang akan memenangkan orang-orang dan mendapatkan persetujuan mereka. Koyan berkata, "Dasar nakal, kau pantas untuk mendapatkannya. Cepat atau lambat, kau akan mendapatkan masalah besar. Untuk 1 bulan ke depan, jangan berani-berani melangkah keluar dari perkebunan." Si tuan muda bertanya, "Apa? Kenapa?" "Sekitar waktu itu, Yang Mulia mungkin akan mengunjungi kota Yan. Menahanmu di sini adalah untuk mencegahmu terbunuh." "Emperor yang ngeri itu, ayah tahu dari mana?" Koyan menjawab, "Bagaimana sang emperor bisa memberitahu ayahmu?" "Siapa yang tahu? Assassin macam apa yang mungkin menariknya?" Si tua muda aku bertanya. "Tapi Cao Mu itu, apa dia akan menerima ajakanmu untuk bergabung dengan tentara kota Yan?" Si Koyan menjawab, "Dia bergabung atau tidak, aku punya cara untuk menghadapinya. Jika dia bergabung, segalanya akan menjadi lebih mudah. Bukankah banyak pencuri di Gunung Timur? Aku akan mengirimnya ke sana." Lalu di sini si Cao Mu bertemu dengan si Nona Snow nih. Snow berkata, "Kamu mewakili putranya, tapi dia masih ingin merekrutmu. Kemungkinan besar dia merencanakan sesuatu yang tidak baik." Cao Mu merespon, "Itulah alasan kenapa aku akan pergi." Kau keras kepala sekali. Itu bisa membahayakan. Sebenarnya aku punya seni rahasia di sini yang bisa aku ajarkan padamu." Wah. Anjir. Itu loh, entah kenapa bukunya diendus-endus, Cok. Si Snow melanjutkan, "Ini adalah koleksi rahasia seni bela diri keluarga Chow. Itu memberimu kekuatan ledakan, berpotensi menggandakan aura. Tetapi kau harus mengorbankan otot-ototmu. Celestial Demon Dismantling Technique." Wah, ini bagus. Tentu kau perlu melatih dan mendapatkan aura terlebih dahulu untuk bisa menggunakan teknik ini. Cao Mu, cara dan tindakanmu sesuai dengan semangat para pejuang hebat. Pola pikir ini mudah dipahami dalam seni bela diri. Jadi masuk akal jika kau berkembang lebih cepat dibandingkan orang kebanyakan. Aku tidak memberimu Celestial Demon Dismantling Technique untuk kau bisa menghabisi diri sendiri. Sebaliknya, kuharap ini akan memberimu kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup. Tenang aja. Sekarang kita pergi nih ke camp tentara kota Yan, di mana di sana si Cao Mu lagi kayaknya berlatih ya menggunakan sebuah spear tampaknya. Dalam hati Cao Mu, semenjak zaman kuno, pengguna tombak mempunyai keberuntungan e-rank.
membuat mereka lebih rentan terhadap kematian dini. Semoga ini menjadi pertanda baik. BTW ini sedikit referensi dari ini ya, meme-nya Fate Zero. Tau lah, ini para prajurit berkata, itu Chow Mu, dia terlihat biasa-biasa aja. Mungkin masih dalam tahap pelatihan. Ya karena menambahkan, seorang prajurit kelas 9 dengan aura bisa menjadi seorang perwira. Apa yang dia miliki dalam dirinya? Seorang prajurit menjawab sepertinya ya. Koreksi, kurasa dia cukup ceroboh untuk melawan tua muda dan mendapatkan ketenaran karenanya. Karena Tuan itu pemaaf, memuji keberaniannya dan membuat pengecualian untuknya. Tunggu aja, dia nggak akan bertahan lama di medan pertempuran yang keras. Kita lihat ya, Immortality Punch, fase pelatihan aura lanjutan 40%, Spear Mastery pemula 100%, Celestial Demon Dismantling teknik pemula 100%. Aku belajar skill baru, jadi kapan aku bisa mati dan naik level ya? Tiba-tiba, nak, aku dengar kau ingin membeli beberapa buku seni bela diri. Chow Mu bertanya, benar Tuan Gigi Kuning, kau tahu sesuatu? Si penjual membalas, bos, gigiku putih. Prajurit yang lain membalas, gigimu kuning, tapi kenapa mau dipanggil putih? Aku akan memanggilmu Tuan Gigi. Si penjual membalas, aku gak punya waktu untuk kalian. Bos, aku punya teknik fisik. Apa kau menginginkannya? Hah? Teknik fisik? Dalam hati Chow Mu, aku belum mendapatkan aura. Sepertinya ide yang bagus untuk memiliki teknik fisik untuk pertahanan. Terus di sini seorang apa nih, kayak biksu gitu ya kayaknya ya. Gue nggak tahu deh itu kalung apa namanya, gue lupa. Dulu kayak gue inget, cuma gue udah lupa deh. Intinya ada seseorang yang botak berkata, bos, kau mungkin harus bertanya apa itu teknik fisik sebelum memutuskan. Chow Mu bertanya, jadi teknik apa itu? Hihihi, belalai besi. Chow Mu berkata, aku Chow Mu suka meneliti berbagai seni bela diri. Aku akan mengambil teknik belalai besi ini. Kasih tahu aja harganya. Dalam hati Chow Mu, area selangkangan adalah titik lemah tubuh manusia, harus dilindungi dengan baik. Si penjual berkata, bos, jangan khawatir tentang uang. Teknik belalai besi adalah tanda hormatku. Hah? Terus tiba-tiba 4 bulan yang lalu, istriku yang sedang hamil dicambuk oleh tua muda Kuo. Kami tidak bisa menyelamatkan bayi kami. Istriku berhasil bertahan, tapi dia masih sangat lemah. Bos, tolong balaskan dendamku. Jadi aku berutang budi padamu. Chow Mu merespon, aku tidak melakukannya demi kebaikan. Aku tidak akan mengambil teknikmu secara gratis, dan aku akan membayarmu kembali di masa depan. Si prajurit ini merespon, membayarku kembali. Aku berutang padamu. Bos Letnan Chu menginginkanmu di sana. Lalu di sini Chow Mu masuk ke dalam nih. Orang yang mungkin atasan ya. Atasannya berkata, di Gunung Timur ada seorang lelaki liar bernama Song He yang dikenal sebagai raja pencuri. Dia hanyalah seorang pencuri dan dia berani menyebut dirinya raja. Sungguh sebuah lelucon. Song He telah mencuri perak istana kaisaran dan banyak barang lainnya. Tidak ada kejahatan yang tidak dia lakukan. Ditempatkan di Gunung Timur, dia bertanggung jawab atas ratusan kasus hanya dalam waktu setengah tahun. Dia juga bajingan liar. Dia menculik banyak wanita. Beberapa orang beruntung yang diculiknya setidaknya ada yang bisa kembali, tapi mereka yang kurang beruntung mokat oleh burungnya. Tiba-tiba Chow Mu maju tuh. Dasar binatang, pencuri ini harus disingkirkan. Kita harus melakukan sesuatu. Si atasan menambahkan, merespon, iya, jadi saya telah menyiapkan pasukan 1000 orang. Dalam 5 hari kita akan pergi dan menyerangnya. Oh ya, aku pernah mendengar kau orang yang sangat berani. Jadi kau akan memimpin serangan dalam pertempuran ini. Bagaimana? Baik tuan. Dan akhirnya Chow Mu pun pergi. Dalam hati Chow Mu, pasukan 1000 orang. Jadi ada 10 perwira. Selain aku, mereka semua adalah prajurit kelas 9. Tapi mereka memilihku untuk bertanggung jawab. Dia bilang aku berani. Alasan yang bodoh. Itu pasti rencananya. Sepertinya sudah waktunya untuk mokat dan naik level. Dalam hati si atasan, anak ini bodoh atau terlalu percaya diri? Kenapa dia sangat mudah untuk ditipu? Aku harus berhati-hati. Aku nggak boleh mengacaukan perintah Tuan. Sekarang kita lompat di 5 hari kemudian di Gunung Timur. Di sini kan dia kan memimpin 1000 orang kalau nggak salah tadi ya. Seorang bawahannya berkata, bos, saya cukup familiar di sekitar sini. Mau saya pimpin jalan? Karena kita tidak bisa menemukan pencurinya dimanapun di sekitar sini. Mereka mungkin bersembunyi di lembah di sebelah barat. Jika kita menuju ke barat sebentar lagi, ada lembah kecil di sana. Oke, ayo berangkat ke sana. Hati-hati. Kalau ada apa-apa, segera sembunyi di belakangku. Bos, kau pria paling baik yang pernah aku temui. Percayalah, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Chow Mu berkata, itu perintah. Dalam hati Chow Mu, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk mokat. Aku nggak bisa membiarkan dia. Dan akhirnya di sini sambil jalan ya, bawahannya itu motong-motongin ini guys, grass. Apa sih grass? Kok gue lupa sih? Rumput. Ya, motongin rumput yang tinggi nih, rumput rumput liang ya sebutannya, gue lupa deh. Bawahannya berkata, bos, kau tahu anakku kuat sekali, hingga dia bisa mengangkat batu seberat 150 kg. Padahal usianya baru 15 tahun. Bos, saat berumur 15 tahun, apa yang kau lakukan? Kim menjawab, ketika aku berumur 15 tahun, aku dihabisi oleh tukang daging Chen. Hah?
Maksud bos? Udah, diam. Pimpin jalannya cepat. Dan pas lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada banyak banget nih panah yang hujan ke arah mereka. Dan di sini bawahannya ditendang sama si Chow Mu untuk menyelamatkannya. Lalu Chow Mu di sini mencoba untuk menahan semua panah itu menggunakan skill Tornado Decimate Trailer Park. Jadi pakai spearnya diputer-puter untuk menahannya. Tapi ternyata kena banyak guys. Panahnya kena Chow Mu banyak banget. Dalam hati Chow Mu, acara TV itu pasti bohong. Dan setelah itu para pencuri pun seperti bandit, mereka muncul dan menyerang ke arah para prajurit. Dalam hati Chow Mu, pencuri, akhirnya aku akan mokat kunci keabadian kembali bersinar. Sepertinya semakin baik aku bertarung, semakin tinggi tingkat kematiannya. Chow Mu berkata, ikuti aku akan memimpin kalian. Dan di sini akhirnya perperangan pun terjadi, pecah antara para bandit dan juga para prajurit dari kekaisaran. Di sini ada satu nih prajurit yang akan terkena serangan dari seorang bandit. Dan dengan cepat bandit itu kena tombak milik si Chow Mu. Dan Chow Mu langsung menariknya. Chow Mu mulai menghabisi para bandit satu persatu. Hei itu bos, dia brutal sekali. Dan para bandit pun mulai kabur. Chow Mu berkata, apanya itu yang kau punya? Beri aku obat untuk menghentikan pendarahan ini. Bos, kau telah melindungiku. Aku Tuan Gigi Kuning. Hei, tidak, udah. Chow Mu berkata, ya pencuri ini emang sangat lemah. Dalam hati Chow Mu, aku ingin mokat, tapi mereka terlalu lemah. Aku harus berusaha lebih keras lain kali. Si botak berkata, bos, kenapa kau tidak menerima terima kasih tulus dari Tuan Gigi Kuning? Chow Mu bertanya, apa kau punya sesuatu untuk diberi juga padaku? Aku tidak membawanya, tapi aku akan memberikannya segera kepadamu setelah kita kembali ke kota. Seorang jenderal yang bersedia melindungi tentaranya sangatlah jarang saat ini. Hidup Tuan Gigi Kuning bergantung padamu. Chow Mu merespon, jangan khawatir tentang hal itu. Bantu aku dulu menyingkirkan pencuri ini. Lembahnya sangat sempit, tapi pepohonan dalamnya sangat tinggi. Mereka mungkin telah memasang jebakan dan penyergapan di depan. Jika kita melangkah lebih jauh, itu akan sangat berbahaya. Tuan Gigi Kuning, apa ini lembah punya nama? Si bawah menjawab si Gigi Kuning, tidak. Emangnya kenapa? Dan di sini ternyata si Chow Mu mencorakan seperti nama ya. Chow Mu berkata, kalau begitu aku menyebutnya lembah Fallen Tree. Dalam hati Chow Mu, nama yang pas. Sekarang di mana aku harus mati nanti? Seorang prajurit berkata, bos, kau di sini untuk bertarung atau berlibur? Tiba-tiba seseorang berkata, Chow Mu, kenapa kau tidak maju duluan? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk memimpin jalan? Chow Mu membalas, kami baru aja disergap oleh pencuri dan ada lembah di depan. Kemungkinan besar ada lebih banyak penyergapan yang menunggu. Si orang ini membalas, itu tugasmu. Penyergapan atau bukan, itu urusanmu. Jika memang ada penyergapan, kami akan datang untuk membantumu. Aku tahu kau hanya takut berperang. Atau kau menolak perintah. Dalam hati si orang ini, lebih baik dia membantah. Aku bisa segera menghabisinya dan menyelesaikan tugas tuan. Chow Mu berkata, aku akan menurut. Dalam hati Chow Mu, Letnan Chu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Mulai sekarang, kita akan menjadi teman yang dekat. Terhabisi karena tidak menuruti perintah Letnan kelas 8 itu menyebalkan. Aku akan menjadi orang yang mokat melawan pencuri. Setelah aku naik level, aku akan datang menemuimu. Dan di sini mereka lagi maju, lagi jalan. Lalu di sini ternyata bener guys, ada penyergapan, ada bandit yang muncul banyak banget. Si Gigi Kuning berkata, ada 1000 pencuri di sini. Kita nggak punya cukup orang. Chow Mu merespon, apa kalian tunggu? Ayo lari! Bos mau mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kita. Ya, kita harus kembali bersama. Dan di sini ternyata yang tinggal hanya si Chow Mu dan melawan para bandit sendirian. Pergi dan jangan kembali, ini perintah. Dan para prajurit kebingungan. Tapi tiba-tiba yang di atas, jangan lari. Mereka yang menolak akan dihabisi. Dalam hati Chow Mu, jadi begitu. Tentaraku harus mokat bersama aku ya. Bos, kalau kau mati, kita harus mati bersama. Iya benar. Chow Mu berkata, pergi. Kau tidak ingin istrimu menjadi janda kan? Apa kau mau anakmu nanti di masa depan akan diintimidasi karena gak punya bapak? Si Gigi Kuning merespon, tapi kami gak bisa membiarkan kamu mokat di sini sendirian. Chow Mu berkata, kalau kau tidak ingin mokat, jangan panggil aku bos. Dan di sini Chow Mu meninggalkan mereka ya. Hal yang gak bisa kau lakukan, aku akan melakukannya. Hal-hal yang gak berani kau katakan, aku akan mengatakannya. Kalian tidak akan mokat. Dan di sini Chow Mu sudah menerima banyak sekali panah dan para pencuri, para bandit terus maju menyerang ke arah si Chow Mu. Karena di sini aku yang ingin mati. Chow Mu di sini menghajar banyak sekali pencuri, tapi pencuri lain sudah menunggu nih. Semua mengepung si Chow Mu. Chow Mu berkata, dasar pengecut, ayo sini maju. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!